Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Fakih Asidik dengan NRP 2042231068. Di sini saya ingin membuat video tentang hasil yang saya lakukan saat praktikum P5 Pro. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan mengenai login register pada website yang tersambung oleh database. Ini merupakan halaman dari loginnya, lalu ini halaman dari register. Oke, kita bahas mengenai pemrogramannya dulu. Mulai dari login, ini adalah HTML. Nah, dari atas, kita mulai dari atas, title, login page. Ini untuk mengubah bagian atas ini, bagian tab. Lalu di sini saya mengaitkan file style.css. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar HTML yang saya buat di sana itu bisa didesain agar tampilannya menjadi menarik. Oke, di sini kita lanjut kontainer. Kontainer ini merupakan kotak kecil ini, di mana pada style.css sudah kita bisa juga padding, bagian color, warna putih, jarak paddingnya dalam 20 px, border radiusnya kelengkungannya 5 px, box shadow-nya ini ada box shadow, semacam shadow. Lalu width ini kayak jarak panjang ini 300 px. Text ulang center ini semuanya ke center nih, login center, ini ke center. Oke, kita lanjut aja. H2 login ini merujuk pada header 2 ini. Form action ini merupakan sebuah form yang dimana jika kita inspect di sini, form ini mengacu pada dua input dan satu tombol. Terlihat ini input. Nah, di sini terdapat 3 input type yang berbeda. Perbedaannya adalah jika teks dia seperti input teks pada umumnya. Jika password dia akan menjadi bintang, akan dikonversi menjadi bintang, sehingga orang lain tidak bisa melihat. Nah, untuk input type submit ini, dia akan mensubmit dari input type ini, input ini masuk ke login.php. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan metode yang kita gunakan di sini adalah post. Jadi metode itu ada banyak. Sebenarnya teman-teman ada post, ada get, ada delete, ada create dan sebagainya. Update juga ada. Jadi seperti itu. Sebelum kita mencoba fitur login, di sini saya memiliki div yang dimana div ini ada paragraf yang dapat melink ke register.html, halaman register. Nah, jadi kita semisal pencet teks ini, maka kita akan berpindah navigasi. Nah, untuk fiturnya ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita tes dulu untuk login dengan akun yang tidak ada. Nah, maka akan menghasilkan login gagal, terus kembali ulang password Anda. Nah, itu dikarenakan tadi yang saya sebutkan login.php, ketika dia submit, dia akan mengirimkan ke login.php. Nah, kita bahas lagi ini. Session start. Nah, fungsi session start ini untuk membuka jalur pada session ini. Nantinya kita akan menyimpan session username menjadi username pada database kita. Oke, lanjut. Nah, ini fungsinya apa sih?
if is set username password. Nah, ini maksudnya adalah pengkondisian teman-teman. If jika terdapat masukan username dan password, maka mereka akan melakukan ini. Maka kondisi itu akan berjalan. Nah, maksudnya ini username dan passwordnya apa? Ini diambil dari login data table tadi teman-teman, dari form tadi. Dari sini username dan name password ini. Nah, username dan password ini akan masuk ke metode post dan lalu masuk ke sebenarnya masuk ke login PHP dengan metode post. Jadi dia akan mencari ada nggak sih input yang bernama username dan input yang bernama password. Kita balik lagi ke login.php dan iset jika ada maka lakukan kondisi ini. Oke, jadi sini kita membuat sebuah variabel nama username. Oh iya, sebelumnya ini adalah bahasa PHP yang bisa kita gunakan untuk membuat website ya. Lalu sini ada lanjut ya, ada con. Jadi saya di sini membuat sebuah koneksi. Nah, variabel con ini dia mengambil objek dari MySQLi. MySQLi ini adalah sebuah objek kelas objek nih. Jadi kita membawa nama MySQL ini dan mengisi hostname, username, password, database, port, socket dari database yang ingin kita sambungkan. Nah, karena kan di sini saya menggunakan SMTP, yaitu sebuah aplikasi software yang menyediakan database lokal. Jadi di sini untuk hostname sendiri saya localhost, username-nya root, password-nya nggak ada dan akan saya juga menggunakan password. Sudah. Sepertinya saya menyimpannya di sini. Misal nggak ada, kita lanjut aja. Oh, bukan di sini ya. Kemungkinan besar ini cuman mungkin bisa kalian cari sendiri. Oke, jadi sini ada sebuah kondisi di mana di connection connect error. Nah, ini maksudnya apa? Jika database tidak tersambung seperti ini, kita menggunakan username yang salah nih. Harusnya benar root, tapi kita hapus t-nya, maka akan memunculkan error. Sebenarnya. Dikit. Maka akan memunculkan error. Akses denied. Akses gagal. Maka dari itu akses ini harus benar. Lalu lanjutnya, query untuk mencari user dengan username sesuai. Nah, ini adalah sebuah query MySQL yang dimana select kita memilih dan bintang ini adalah all. Jadi kita memilih semua from dari table users. Kita di sini hanya memiliki table users. Ini di mana username sama dengan username yang ada di sini, yang ada di post tadi, dan password ada di post tadi. Nah, di sini menandakan bahwa username
dan password yang ada di sini harus sama, dikarenakan ada fungsi AND, username dan password bersama. Kok begini? Ini ya, tabelnya ada user dan ini ada semacam kolom ID, username, password. Lalu query ini untuk gimana ya katanya ya? Untuk menjalankan query ini. Nah, ini ada lagi nih, jika si result ini menemukan sebuah data 6 rows sama dengan 1, jadi dia dicari dulu dan menemukan, oh ternyata ada nih 6 rows. Nah itu 1, maka ini tadi, ini session username, kan di website itu ada session, ada cookies ya. Nah, dia membuat sebuah session baru dengan username dengan variabel username tersebut. Lalu dia akan memindah tempat ke dashboard.php. Ini merupakan modif dari saya sendiri yang tidak ada di modul. Nah, jika kemungkinan ada lebih dari 2 akun yang sama username dan passwordnya, maka dia akan gagal. Nah, jika username dan passwordnya tidak sama, maka dia juga akan gagal. Seperti itu. Lalu yang terakhir, close. Koleksinya ditutup. Sama seperti pada database sebelumnya, SQL, dan lainnya, itu memerlukan close. Oke, lanjut ke register. Oh ya, kita di sini belum login. Kita loginkan dulu. Nah, yang kalian lihat di sini header offense dashboard. Redirect ke halaman dashboard atau halaman lainnya. Seperti yang kalian lihat, ini langsung ke redirect ke dashboard.php. Nah, sini kita cek untuk dashboard.php. Nah, ini saya modif juga yang awalnya .html, saya ubah menjadi .php. Dikarenakan saya ingin mengambil data dari sesi itu. Nah, untuk mengambil data dari sesi itu, kita harus menggunakan session start terlebih dahulu untuk memulai sessionnya. Lalu di sini saya membuat sebuah kondisi di mana jika tidak ada session, username. Jika tidak ada session username, maka dia harus kembali lagi ke login.html. Agar ke halaman login atau halaman lainnya. Nah, kita bahas dulu ya, baru kita coba bahas fiturnya. Lalu di sini title dashboard, lalu juga saya menyambungkan ke standar CSS. Di sini juga pakai kontainer yang kecil ini. Lalu untuk tulisannya cuma semacam header, halo. Lalu yang membedakan di sini adalah ini, HP echo sistem kernel. Di sini saya memanggil lokal dari database. Bagaimana yang session username tadi yang telah saya masukkan ke dalam sesi, saya panggil lagi dan hasilnya lokal. Nah, bagaimana jika kita ingin mengganti akun? Jika kita ganti akun, maka sesinya akan berubah juga. Seperti itu. Nah, kita bahas juga ini. Nah, jika tidak ada sesi, di sini kita akan inspect, ke closing data, plus hour ya. Nah, maka sesinya kan nggak ada nih. Oh, benar. Nah, maka kita akan kepental ke login.php. Kita balik lagi ke HTML.
dashboard.php. Nah, nggak bisa. Karena kita tahu kita harus login terlebih dahulu. Oke, itu untuk fitur yang login ya. Sekarang waktunya untuk register. Nah, di sini untuk ya kita lanjut ke ini aja ya langsung, soalnya untuk codingannya sendiri kurang lebih sama. Yang membedakan hanya ini register.php. Kita mengupload ke register.php. Habis itu input type-nya saya tambah gitu, itu pakai password. Nah, di sini juga di bawahnya ini untuk kembali ke halaman login yang tadi. Oke, untuk fiturnya sendiri apa? Jika kita menulis username-nya Fahri, input passwordnya 12345, namun pada input confirm password saya hanya menulis 123. Maka ini tidak akan terkirim ke database dikarenakan password confirm password tidak sesuai, coba lagi. Nah, kita langsung bahas saja di sini. Untuk register.php ini sama, dia mencari kondisi. Nah, yang membedakan ada di sini confirm password. Dia mencari input yang bernama confirm password pada form, yaitu ini name confirm password. Lalu disinilah adalah sebuah kondisinya yang berbeda dari itu. Jika password dengan password, maka dia akan melakukan tugasnya untuk user baru tadi yang kita buat. Nah, jika tidak, maka dia akan alert password. Nah, alert passwordnya apa? Dia akan membantu sebuah function yang di bawah ini, alert password, dengan echo script alert. Alert itu yang tadi, yang ada di atas ini. Nah, script ini apa? Apa hubungannya dengan PHP? Dikarenakan PHP ini bisa menggunakan HTML, CSS, dan bahkan JavaScript, maka jika kita echo script seperti ini, maka akan muncul apa yang kita inginkan. Seperti itu. Lalu untuk sini, jika kondisinya benar ya, itu kondisinya benar, query untuk menambahkan di sebelah bilang tadi. Query sendiri bisa masukkan ke dalam pintu user, dalam users, tabelnya users, ini ya users, username passwordnya dengan value-nya yang tadi ini username, variable username dan password. Oke, jika connection query sini berhasil, maka dia akan I registrasi berhasil. Jika enggak, dia akan error. Oke. Sebentar. Ini aja ya, 12345 registrasi berhasil. Nah, ini akan masuk ke database. Cukup lama ya. Oke, tapi 12345. Oke, itu untuk yang register. Selanjutnya di sini saya membuat sebuah penambahan, yaitu sebentar, kita clear data dulu. Itu register dashboard. Oke, kita tentang sini, kita lanjut dengan apa yang tahap tadi, 125. Oke, pakai. Nah, di sini saya juga membuat sebuah tabel, di mana ini membaca seluruh data yang ada di user. Jadi seperti ini, session start. Ini seharusnya juga sama username. Jadi data user .php ini isinya sama dengan yang dashboard tadi. Kita akan terpental jika memang tidak login. Lalu sama ini connection, juga connection gagal. Nah, untuk query-nya ini seperti ini. Kita mencari seluruh data yang ada di user
berdasarkan ID ascending. Ascending ini maksudnya apa? Kita dari atas ke bawah, nilai yang lebih kecil ke paling yang besar. Jika mau sebaliknya, kita tinggal tulis descending. Oke, udah. Dari 5 sampai ke 2. Oke, kita balik aja lagi. Di sini kita lihat yang selanjutnya, lalu menutup koneksi. Nah, lalu di sini ini merupakan kontainer dengan tabel. Untuk headernya sendiri ada ID dan username. Tidak mungkin saya memasukkan password di sini. ID username. Lalu di sini saya membuat sebuah looping menggunakan while. Terus ini apa? Ini adalah variabel baru. Nah, kita dari variabel pause ini isinya yaitu mengenai result fetch accept. Nah, dia akan mendapatkan data-data yang ada di result berupa array. Nah, untuk memanggilnya sendiri, ini merupakan TR yang dimana satu TR ini hanya bersih di seperti ini, kolom ini 5 dan Fakih. Nah, dikarenakan kita menggunakan perulangan, di sini kita mendapatkan 4 data sesuai dengan database. Perulangan dengan PHP echo untuk print 5, lalu rows ID. Nah, ID dan username ini dapat dari mana? Itu dapat dari kolomnya, ID, username dari database. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya, jika ada apa yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.